Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, petani amatir, petani pemula, ya di channel Rafli Official Vlog. Teman-temanku semua, apa kabar saudara-saudaraku semua petani Indonesia? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Di sini saya pengen membahas tentang metode atau teori Profesor Cabai, ya, baik itu Profesor Udin atau mungkin Pak Budi mereka adalah para ahli-ahli cabai. Jadi yang pertama itu menurut mereka adalah pengolahan tanah, ya teman-teman, dan juga yang kedua itu adalah pemilihan bibit cabai, ya ini khusus petani cabai, teman-teman, ya. Yang ketiga itu pemupukan yang tepat sasaran, tepat dosis, ya teman-teman. Dan yang keempatnya itu pemberian fungi ataupun insek sesuai dengan hama sasarannya, ya teman-teman. Jadi saya pengen membuktikan bahwasanya metode beliau itu apakah benar-benar real, mantap, atau hanya sekedar cuman omong-omongan belaka. Karena belakangan ini kan mereka itu viral, ya. Bahkan saya sendiri senang nonton channel Sahabat Tani TV dan juga Profesor Udin itu. Profesor Udin kan di mana-mana, ya, metodenya itu terkenal juga, sama juga Mas Budi di Sahabat Tani TV. Jadi tentunya kalau kita pengen menguji kebenaran metode-metode mereka, kita harus memberikan perbandingan, ya, dalam artian kita harus mempunyai lahan perbandingan yang tidak sama sekali menggunakan metode Profesor Udin maupun Profesor Budi atau Pak Budi di Sahabat Tani TV, ya. Jadi di sini saya menggunakan lahan kebun saya untuk dijadikan perbandingan karena saya sama sekali tidak tidak melakukan metode yang beliau sarankan, ya teman-temannya. Sama sekali tidak melakukan. Apakah metode beliau itu kurang pas atau gimana, itu nanti kita akan tahu di penghujung video. Jadi harus ada perbandingan, teman-teman, bukan hanya cuap-cuap saja, ya. Kita harus punya lahan juga yang tidak menggunakan metode-metode beliau, ya. Jadi ada perbandingan. Jadi nanti teman-teman kita petani Indonesia itu bisa memilih, ya teman-temanku semua. Jadi ada, oh ternyata kalau misalkan kita nggak pakai metode begini hasilnya akan seperti ini, contohnya seperti itulah. Nanti kalian semua yang bisa simpulkan, ya teman-teman. Baik, sementara saya itu nanti menjelaskan metodenya Mas Udin. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mengetahui pastinya metodenya Profesor Udin atau Pak Budi Sahabat Tani, ya, kalian bisa jelaskan juga, tambahkan di komentar. Jadi saya nanti sambil kamera pohon-pohon cabai saya, teman-temannya, sambil juga menjelaskan metode dari Profesor Udin. Baik, kita langsung saja, ya teman-teman. Tapi sebelum saya menjelaskan, teman-temanku semua, ya, saya di sini di disclaimer, saya tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan siapapun. Saya cuman memberikan solusi buat teman-temanku semua sesama petani Indonesia. Jadi metode-metode mana saja yang memang bagus diterapkan di pertanian kita, ya teman-teman. Jadi karena banyak sekali di luar sana itu banyak yang memprotes tapi tidak mempunyai lahan perbandingan. Nah, di sini saya akan gunakan lahan saya sebagai perbandingan. Nah, ini lahan saya, teman-teman, tanpa olah tanah, ya teman-teman, tanpa olah tanah, tanpa bibit-bibit pabrikan, ya, tanpa juga pupuk-pupuk yang mahal, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat. Nah, di sini saya tanpa mengolah tanah, ya. Ini jadi ini keras, ini bedengan atau guletan 7 tahun yang lalu sudah ditumbuhin semak belukar, baru saya semprot, baru bakar. Jadi ini teman-teman, ya. Nah, ini hasilnya. Ini teman-teman, ya, kalian bisa lihat. Ini baru bibit cabainya, bibit cabai beli di pasar. Nah, yang dimaksud mungkin sama Pak Udin maupun Mas Budi, Profesor Cabai juga, semua itu tentang pemilihan bibit itu bukan berarti bibit kemasan pabrik, teman-teman, ya. Mungkin bisa aja kalian cari varietas yang memang bisa tumbuh di tempat kalian dengan cara menyortir lagi biji-biji cabenya. Jadi yang sempurna aja bulatannya, baru
kalian ambil. Nah, seperti ini saya tanpa menyortir, ada yang kecil, ada yang besar ya teman-teman. Jadi tumbuhnya tidak merata teman-temanku semua ya. Tidak merata dan juga tidak melakukan pengolahan tanah. Nah, itu poin satu dan dua sudah terjawab teman-teman. Penggunaan fungi dan insek. Kalau fungi dan insek saya itu tergantung dari serangan teman-teman. Jadi saya tidak punya antisipasi karena di sini lahan banjir, ya. Jadi kalau menurut saya itu teman-teman, kalau tanpa olah tanah atau olah lahan itu memang mengganggu sekali pertumbuhan daripada tanaman cabai kita teman-teman. Dan juga pencahayaan kurang, nah, karena di sini banyak juga pohon-pohon pisangnya. Nah, kalian bisa lihat teman-temanku. Jadi tidak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun, tidak ada maksud untuk merendahkan siapapun. Saya di sini cuma menjadikan perbandingan. Bahkan mungkin di sini nanti kesimpulannya itu teman-teman bisa jadi sayalah yang banyak salah metodenya ya teman-temanku. Nah, ini hasil dari tidak menerapkan metode-metode Pak Udin. Nah, banyak yang kerdil seperti ini walaupun berbuah cukup lumayan, tapi kurang memuaskan menurut saya. Nah, ini teman-teman, tanpa olah lahan ya, tanpa pemberian pupuk dasar ya, itu teman-teman. Jadi tumbuhnya pun tidak merata. Pemupukan juga saya menggunakan pemupukan ala kadarnya saja teman-teman, tidak sesuai SOP Profesor Udin maupun Pak Budi sahabat tani ya teman-teman. Nah, jadi sampai sini mungkin kalian sudah bisa simpulkan teman-temanku, metode mana yang benar-benar bagus ya. Seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat pohon-pohon saya. Nah, walaupun ini sudah berbuah semua, nah kalian bisa lihat teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman, saya simpulkan memang metode-metode daripada Profesor Cabai, Profesor Udin atau Pak Budi di Sahabat Tani TV itu memang benar adanya tanpa hoak. Memang kita harus mengikuti metode-metode beliau ya teman-teman, karena memang metode beliau itu memang sangat bagus teman-teman. Nah, di sini ini kesimpulannya teman-teman ya. Jadi saya itu harus ada perbandingan. Saya tidak menggunakan metode Pak Udin ataupun Mas Budi, Profesor Udin atau Profesor Budi di Sahabat Tani. Jadi hasilnya itu ya seperti ini, ala kadarnya juga teman-teman. Nah, memang karena apa namanya, tanaman cabai saya ini tanpa modal, makanya ya seperti ini ya teman-temanku. Tapi jangan khawatir kalau misalkan kalian belum memiliki modal seperti kalau mau ikutin metodenya Profesor Udin ataupun Pak Budi Sahabat Tani, kalian tetap harus semangat berkebun seperti saya ini. Sebetulnya saya pengen mengikuti metode daripada Pak Budi ataupun Mas Udin atau Profesor Udin ya. Mereka dua orang itu menurut saya pribadi memang layak dikatakan Profesor Cabai ya, karena memang metode beliau itu sangatlah bagus teman-teman. Nah, di sini kendalanya saya karena kendala di modal. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat tanaman-tanaman cabai saya ini ya itu berhasil, walaupun hasilnya tidak seberapa. Jadi untuk modal di awal seperti apa nantinya teman-temannya. Jadi memang seperti pemrosesan lahan, itu pemilihan benih. Tapi pemilihan benih dalam artian di sini bukan berarti maksud beliau mungkin bukan berarti harus yang pabrikan ya teman-teman ya. Jadi pemilihan benih itu ya benih yang memang tumbuh subur di tempat kalian, yang bisa tumbuh subur di tempat kalian, baru sortir bijinya seperti itu. Untuk pemberian pupuk yang tepat,
ya, itu memang masuk di akal dan memang bagus teman-teman seperti itu. Memberikan fungi, insek sesuai dengan serangan itu memang bagus metode beliaunya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ya itu metode daripada Pak Udin sama Pak Budi itu memang benar-benar bagus. Jadi kan ada yang bertanya gimana kok ndak ngikutin metodenya Pak Udin. Abangnya juga yang bertanya katanya gimana menurut abang metode Pak Udin dan metode Pak Budi. Kalau menurut saya memang metode beliau itu sangat-sangatlah bagus ya. Bahkan saya pribadi banyak menonton video-video beliau dan banyak belajar dari beliau walaupun belum bisa menerapkan, tapi saya punya keinginan untuk menerapkan itu di nanti kemudian hari ketika saya sudah memiliki modal ya teman-teman. Jadi buat teman-temanku mungkin yang modalnya sudah memadai boleh ikutin, silahkan ikutin metodenya Profesor Udin maupun sahabat Tani TV yang Pak Budi itu ya teman-teman. Itu beliau bagus sekali metodenya ya. Karena memang banyak sekali kekurangan kalau misalkan kita tidak mengikuti metodenya beliau. Seperti saya tidak olah tanah, tidak membeli bibit varietas pabrikan, saya hanya membeli di pasar dan saya memberikan pupuk tidak tepat dosis, tepat sasaran ya teman-teman. Pokoknya ada uang baru saya pupuk teman-teman, gitu aja. Jadi mungkin dari saya itu aja teman-temanku semua. Semoga video ini bermanfaat sebagai pembanding. Jadi kesimpulannya sekali lagi, metode Profesor Udin sama Profesor Budi sahabat tani itu memang jos gandos, silahkan langsung di coba teman-teman ya. Jadi tidak usah dengarkan orang-orang yang suka menjatuhkan orang lain tanpa ada lahan perbandingan. Mungkin dari saya itu aja, tidak bermaksud untuk menggurui. Saya hanyalah petani pemula yang bisa menilai metode-metode mana yang memang betul-betul bagus dan metode mana yang benar-benar cuman omong kosong belaka. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Rafli Official Vlog.